Menurut guru pendidikan.co.id, pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai dengan 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkannya. Singkatnya, pekerjaan ialah orang yang bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan pengangguran justru sebaliknya. Dan tentu dalam video kali ini saya tidak akan membahas jenis-jenis pengangguran. Baik, kita akan bicara sedikit tentang pengangguran khusus di Indonesia. Badan Pusat Statistik belum lama merilis kondisi ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2019. Data menunjukkan angka pengangguran turun menjadi 5,01% atau berkurang 50.000 orang selama 1 tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Februari 2019 berjumlah 6,82 juta orang. Kepala BPS Jakarta menyatakan, kendati secara agregat angka pengangguran menurun, tapi lihat dari angka pendidikannya, lulusan diploma dan universitas makin banyak yang tidak bekerja. Ada sejumlah faktor yang dinilai menyebabkan peningkatan pengangguran terdidik tersebut. Salah satunya, pendidikan rendah cenderung lebih menerima pekerjaan apapun. Ini berbeda dengan mereka yang pendidikannya lebih tinggi. Jika harus membahas secara keseluruhan di daerah Indonesia, saya yakin video ini akan berdurasi cukup lama, jadi saya putuskan untuk memilih satu wilayah, yakni Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, atau biasa yang kita dengar dengan istilah Kalbar, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota provinsi Kota Pontianak. Dan bagi yang belum mengetahui, Kalimantan merupakan wilayah yang termasuk dalam 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo tetapkan 8 kabupaten di Kalimantan Barat sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Ada 122 kabupaten dari total 416 jumlah kabupaten di Indonesia sebagai daerah tertinggal di tahun 2015 hingga 2019. 8 diantaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kabupaten Kayong Utara. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat mencatat dari total penduduk usia kerja di Kalimantan Barat sebanyak 3.630 juta orang dan angkatan kerja 2.479 juta orang, sehingga terdapat 110.272 orang pengangguran. Secara nasional, terdapat 197,91 juta orang penduduk usia kerja dan 133,56 juta angkatan kerja, serta terdapat 67,05 juta pengangguran di Indonesia. Berdasarkan tingkat pendidikan atau tamatan sekolah, maka tamatan SMK mendominasi, yakni sebesar 10,42%. Sedangkan untuk pengangguran terendah adalah tamatan sekolah dasar ke bawah 2,41%. Baik, kita kembali ke Kalimantan Barat. April 2019, Kompas menyatakan sebanyak 369.730 jiwa warga Kalimantan Barat masuk dalam kategori miskin berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Mereka yang masuk kategori miskin karena pendapatan per kapita per bulannya tidak sampai pada titik minimal yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp420.831. Jadi, apa ini yang dinamakan sejahtera? Menurut Tribun Pontianak, di tahun 2019, data 5 negara terbanyak pemohon izin tinggal, yakni ada Republik Rakyat Tiongkok 89 orang, Korea Selatan 41 orang, Taiwan 31 orang, Malaysia 30 orang, dan Filipina 24 orang. Pertanyaannya,
Apa tujuan mereka mengajukan izin tinggal? Jelas, sebagian besar untuk bekerja. Belum lagi yang tertolak untuk izin tinggal dan bahkan mereka yang bekerja tanpa terdata. Sementara itu, menurut kalbar.antaranews.com, data statistik pelintasan warga negara asing melalui Bandara Internasional Supadio Pontianak dan Pelabuhan Dwi Kora Pontianak tercatat warga negara asing yang datang dari Malaysia sebanyak 5.460 orang, Republik Rakyat Tiongkok 293 orang, Taiwan 148 orang, Korea Selatan 65 orang, dan dari India 59 orang. Sekali lagi, ini baru Kalimantan Barat. Tentu mendengar semua ini membuat kita berpikir, apa ini yang dinamakan mengurangi pengangguran? Kita ini kerja atau dikerjai? Bagaimana menurut kamu?